sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Manusia memiliki sepasang ginjal berwarna merah tua yang berbentuk seperti kacang berukuran sekitar 10 cm atau seukuran kepalan tangan. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia untuk menghasilkan zat metabolisme berupa urin. Sistem ekskresi urin sendiri terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan organ sistem ekskresi yang berfungsi sebagai penyaring darah, sedangkan ureter yaitu saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria merupakan tempat penampungan urin yang dihasilkan oleh ginjal. Lalu, untuk ureter sendiri merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Struktur ginjal terdiri dari korteks, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis renalis atau rongga ginjal. Korteks merupakan lapisan terluar ginjal yang berwarna merah tua. Pada korteks terdapat jutaan struktur alat penyaring darah yang disebut nefron. Di dalam nefronlah terjadi pembentukan urin. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi atau glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Bagian selanjutnya adalah medula. Medula atau sumsum ginjal merupakan tempat berkumpulnya saluran kapiler dari simpai Bowman yang disebut tubulus collectivus atau saluran pengumpul urin. Pelvis renalis atau rongga ginjal merupakan struktur berbentuk corong sebagai tempat berawalnya ureter, yaitu tempat penampungan urin sementara. Proses pembentukan urin. Urin terbentuk melalui 3 tahap, yakni tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Pada proses filtrasi atau proses penyaringan, darah yang membawa sisa-sisa metabolisme protein akan masuk ke ginjal melalui pembuluh darah menuju ke glomerulus. Di dalam glomerulus terjadi peristiwa penyaringan terhadap zat-zat yang terlarut di dalam darah. Zat-zat yang dapat melalui saringan glomerulus adalah zat-zat yang bermolekul kecil seperti air, garam, amonia, urea, dan gula. Dan zat-zat tersebut disebut dengan filtrat glomerulus. Kemudian, filtrat glomerulus masuk ke simpai Bowman, lalu ditampung dan diteruskan ke tubulus proksimal. Tahapan kedua yakni ada proses reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Di dalam tubulus proksimal terjadi penyerapan kembali terhadap zat-zat yang masih diperlukan, yaitu air, garam, dan gula. Zat-zat lainnya yang tidak diserap atau tidak dapat diserap akan menjadi urin primer. Urin primer masuk ke tubulus distal. Tahap terakhir yakni ada proses augmentasi. Proses augmentasi ini merupakan proses penambahan mineral yang jumlahnya berlebih di dalam tubuh ke dalam urin primer, sehingga menjadi urin sekunder atau disebut urin sesungguhnya. Proses ini mulai terjadi di dalam tubulus distal. Selama urin sekunder melalui tubulus collectivus, urin akan mengalami pemekatan atau penyerapan air. Lalu setelah urin terbentuk, urin akan diteruskan ke ureter dan terakhir menuju kandung kemih sebelum dibuang melalui uretra. Ada beberapa jenis penyakit yang dapat terjadi pada ginjal. Gagal ginjal merupakan gangguan ginjal di mana ginjal tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, yaitu menyaring dan membersihkan darah dari sisa metabolisme sehingga harus dibantu dengan dialisis atau proses cuci darah. Lalu ada batu ginjal. Batu ginjal merupakan kondisi di mana terdapat endapan kalsium berbentuk kristal atau batu di dalam kandung kemih. Lalu terakhir ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana jumlah glukosa dalam darah terlalu banyak sehingga tidak mampu diserap di tubuh. Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan hormon insulin yang berperan mengubah glukosa menjadi glikogen. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah terlalu banyak. Paru-paru merupakan sistem respirasi sekaligus sistem ekskresi. Karena zat-zat hasil respirasi atau proses pernapasan yang berupa gas karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari 3 lobus atau kantung yang berada di sebelah kanan
dan 2 lobus sebelah kiri. Masing-masing lobus merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut dengan selaput pleura. Proses respirasi atau ekskresi di paru-paru. Gas karbon dioksida dan uap air hasil metabolisme sel di jaringan akan diangkut oleh darah melalui pembuluh vena untuk dibawa ke jantung. Dari jantung, bersama aliran darah karbon dioksida dan uap air didorong ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus paru-paru. Selanjutnya, gas karbon dioksida dan uap air akan dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Ada beberapa jenis penyakit yang dapat terjadi pada paru-paru. Misalnya ada asma atau sesak napas. Asma atau sesak napas merupakan kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pernapasan yang diantaranya disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Selain asma juga ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan gangguan paru-paru yang disebabkan kebiasaan rokok. Cara yang tepat untuk menjaga kesehatan paru-paru yakni pertama, mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi secara teratur. Yang kedua, berolahraga dengan teratur. Yang ketiga, istirahat minimal 6 jam per hari. Keempat, menghindari konsumsi rokok, minum minuman beralkohol, dan narkoba. Terakhir, nomor 5, yakni hindari stres. Selanjutnya, kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Terdapat 3 lapisan pada kulit, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Masing-masing lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda. Mari kita bahas. Yang pertama ada epidermis atau lapisan kulit hari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada stratum corneum atau lapisan kulit ari, lalu ada stratum lucidum atau lapisan tidak berpigmen dan tidak berinti, lalu ada stratum granulosum atau lapisan berpigmen. Selanjutnya ada stratum spinosum atau lapisan sel duri, dan yang terakhir ada stratum germinativum atau lapisan pembentuk sel-sel baru. Selanjutnya ada dermis atau lapisan kulit jangan. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan. Pembuluh kapiler berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kelenjar minyak berfungsi untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Yang terakhir ada kantong rambut, tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Lapisan yang terakhir ada hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit atau subkutan. Lapisan ini terletak di bawah dermis, yang merupakan lapisan kulit lemak sebagai rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Lapisan hipodermis sangat dalam dan mengandung pembuluh darah dan saraf yang berlanjut sejajar dengan permukaan kulit. Hipodermis berfungsi untuk melindungi organ internal vital tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan penyimpanan cadangan makanan. Kulit memiliki fungsi sebagai berikut: melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan matahari, dan mengeluarkan keringat. Proses pembuatan keringat. Kulit mengeluarkan limbah metabolisme berupa garam-garam.
terutama garam dapur dan sedikit urea melalui keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Jumlah keringat yang dikeluarkan tubuh tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, keringat akan lebih banyak keluar, sedangkan saat udara dingin sebaliknya. Karena saat cuaca panas, suhu tubuh meningkat yang menyebabkan pembuluh darah melebar. Aktivitas pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim bradikinin. Enzim ini akan meneruskan rangsangan oleh saraf simpatetik kepada kelenjar keringat agar mengambil garam dan sedikit urea dari pembuluh darah. Lalu kulit akan membuka pori-pori dan dihasilkanlah keringat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. Yang pertama ada aktivitas tubuh, lalu ada suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, dan yang terakhir emosi. Jenis penyakit pada sistem ekskresi kulit. 1. Jerawat. Terjadi karena kotoran dan bakteri yang menempel pada minyak kulit. Yang kedua ada eksim. Terjadi karena infeksi bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Gejalanya berupa gatal yang menjadi ruam dan membengkak. Yang ketiga ada panu. Penyakit ini terjadi karena infeksi jamur. Tanda penyakit ini adalah timbulnya bercak putih pada kulit. Selanjutnya ada herpes. Terjadi karena virus varicella yang menyerang bagian otak dan tulang belakang. Gejalanya antara lain timbulnya ruam dan demam tinggi. Hati. Hati berukuran paling besar di antara organ tubuh lain. Memiliki berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Berada di atas sebelah kanan abdomen, di bawah tulang rusuk yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsul hepatis. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan energi dalam bentuk glikogen, membantu ginjal memproduksi urin, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus, sebanyak 800 sampai 1000 ml, yang mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, zat warna empedu, dan beberapa ion. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati dan dikirim ke sumsum tulang merah, sementara hemin dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin, yang merupakan zat warna empedu mengandung warna hijau dan biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin, lalu diekskresikan pada tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Berikut adalah struktur hati. Terdapat dua lobus utama, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Terdapat kantung empedu dan juga saluran empedu. Beberapa jenis penyakit pada sistem ekskresi hati. Yang pertama ada hepatitis. Memiliki beberapa tipe, seperti hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan hepatitis E. Jenis hepatitis B paling berbahaya karena bisa menyebabkan kanker. Tapi pada dasarnya penyakit ini termasuk berbahaya karena bisa memicu komplikasi penyakit lainnya. Yang kedua ada sironis hati. Terjadi akibat komplikasi dari hepatitis B. Gejalanya seperti mata kuning, perut membesar, hingga muntah. Yang ketiga ada demam kuning. Gejalanya seperti lemahnya denyut nadi, menggigil, demam tinggi, dan muntah. Bahkan bisa sampai pendarahan dari hidung, mulut, atau mata.